Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia. Marilah kita sejenak merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-12. Ketika terjadi Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, maka seluruh penduduk Makkah masuk ke dalam agama Islam. Bahkan berbagai utusan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keislaman mereka. Demikian pula para wanita, mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat, dan jumlah mereka ketika itu sekitar 457 orang wanita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam firman-Nya di surat Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinah wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, apabila datang kepadamu para wanita-wanita mukminah yang mereka ingin berbaiat kepadamu, maka beritahukanlah kepada mereka agar mereka berbaiat meninggalkan 6 larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa 6 larangan itu? Yang pertama, alla yusyrikna billahi syai'a. Agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala yasriqna. Mereka tidak mencuri, mereka tidak boleh mencuri. Wala yaznin. Mereka tidak boleh berzina. Wala yaqtulna auladahunna. Mereka tidak boleh membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Dan mereka tidak boleh melakukan kedurhakaan, tidak boleh melakukan pendustaan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Dan yang keenam adalah agar mereka tidak mendurhakai perkara yang baik. Maka kalau mereka bersedia berbaiat dalam 6 larangan itu, fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah. Maka silakan engkau menerima baiat mereka dan mohonkanlah ampunan kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat para wanita mukminah saat itu, ketika kejadian Fathu Makkah, maka beliau membaiat dengan ucapan dan beliau tidak menjabat tangan-tangan para wanita tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Umaymah binti Ruqaiqah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita. Innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidatin. Sesungguhnya ucapan baiatku untuk 100 orang kepada 100 orang seperti ucapanku bagi tiap-tiap orang di antara mereka. Jadi beliau hanya membaiat dengan ucapan, tidak berjabat tangan dengan para wanita-wanita tersebut. Dan dalam ayat yang mulia ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di surat Al-Mumtahanah pada ayat yang ke-12,
kita mengetahui bahwa ada 6 larangan bagi para wanita, bagi para muslimah, bagi para mukminah. Larangan yang pertama adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Sehingga para mukminah tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka harus belajar tentang tauhid sehingga mereka tahu berbagai bentuk-bentuk kesyirikan untuk ditinggalkan. Kemudian larangan yang kedua adalah larangan mencuri. Karena seorang wanita yang mencuri, maka dia diancam dengan hukuman potong tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-38. Allah berfirman, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dengan mengambil barang orang lain dan sekaligus sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian larangan yang ketiga adalah larangan berzina. Karena zina adalah perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah fahisyah, adalah kekejian, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat wanita-wanita yang berzina maka dikumpulkan dalam satu tungku dalam kondisi tidak berbusana, disulut api dari bawah sehingga mereka akhirnya naik ke atas, dan ketika sampai di atas maka dimatikan apinya dan mereka pun turun ke dasar tungku kembali. Kemudian larangan yang keempat adalah larangan membunuh anak-anak mereka. Dahulu di masa jahiliyah para wanita biasa membunuh anak-anak perempuan mereka. Dibunuh, dikubur secara hidup-hidup, dan ini adalah dosa yang diancam dengan neraka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-wa'idatu wal mau'udatu finnar illa an tudrikal wa'idatul islama fayaqullahu anha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang mengubur bayi perempuan hidup-hidup dan bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali jika wanita itu masuk ke dalam agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Jadi membunuh anak-anak, maka ini adalah dosa yang diancam dengan neraka. Lalu kemudian larangan yang kelima adalah larangan berbuat dosa yang dilakukan oleh tangan dan kaki mereka. Artinya, larangan untuk menasabkan anak-anak orang lain kepada suami mereka. Larangan untuk melakukan perselingkuhan, tidak diperbolehkan. Kalau seandainya ada seorang wanita yang dia berzina, wal iyadu billah, baik itu diketahui oleh suaminya atau tidak diketahui oleh suaminya, maka nasab anak itu tetap diberikan kepada suaminya. Artinya bukan dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya. Jika ada seorang wanita yang menikah, kemudian dia melakukan perselingkuhan wal iyadu billah, baik itu suaminya tahu atau tidak tahu, maka anak itu dinasabkan kepada suaminya yang sah. Namun wanita itu tetap berdosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Al-waladu lil firashi
walil akhiril hajar. Anak itu hak bagi laki-laki yang memiliki tempat tidur dan bagi wanita yang berzina, bagi laki-laki yang berzina tidak memiliki hak apapun atas anak tersebut. Ya. Artinya tetap nasab itu diberikan kepada suami yang sah. Ya. Tetapi wanita itu berdosa. Kemudian yang keenam, yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, larangan untuk durhaka di dalam perkara yang baik yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuknya adalah dengan meninggalkan niyahah, dengan meninggalkan ratapan kepada jenazah. Sebagaimana Nabi SAW menafsirkan potongan ayat ini, wala ya'sinaka fi ma'ruf qala an-naw. Yaitu janganlah kalian mendurhakai kepada perkara yang baik, kata Nabi adalah an-naw, yaitu melakukan niyahah, melakukan ratapan kepada jenazah yang meninggal dunia. Baik itu dengan merobek baju, menampar pipi, menjambak rambut, maka semuanya adalah bentuk niyahah yang terlarang. Dan niyahah adalah salah satu bentuk kekufuran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua hal yang dilakukan oleh manusia dan keduanya adalah bentuk kekufuran. Apa dua hal itu? At-ta'nu fin nasabi, yaitu mencela nasab, wan niyahatu alal mayyiti. Dan yang kedua adalah niyahah, meratapi jenazah. Inilah para akhwat rahimani wa rahimakunallah, 6 larangan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya yang mulia agar wanita mukminah saat itu dibaiat di atas 6 larangan ini. Yaitu mereka dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dilarang untuk mencuri, dilarang untuk berzina, dilarang membunuh anak-anak mereka, dilarang untuk melakukan perselingkuhan, dilarang untuk melakukan niyahah. Taib, ini sebagai renungan di kesempatan kali ini. Semoga kita dijauhkan dari berbagai larangan-larangan tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.